kita semua, mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 sampai dengan pasal 53 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Sebagai judul perikop, hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Pengajaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesungguhnya penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian isi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketahui dari Yesaya yang bernubuat pada bangsa Israel pada masa sebelum, pada saat, dan sesudah pembuangan. Jadi dia berada di dalam 3 masa, dan teks ini berada pada masa pembuangan atau yang disebut dengan Deutero Yesaya, di mana bangsa Israel yang merasa tertekan oleh penjajahan bangsa-bangsa lain. Mereka sangat menantikan seorang Mesias. Kata Mesias di sini mereka artikan adalah seorang yang bisa menyelamatkan mereka dari tangan bangsa-bangsa yang menjajah mereka, yaitu bagaimana mereka bisa keluar dari pembuangan, bagaimana bisa mereka dapat diselamatkan sehingga kembali ke tanah nenek moyang mereka. Dan inilah yang dinantikan. Tetapi pada konteks ini
Yesaya menceritakan bahwa Mesias yang dinantikan dan dinubuatkan dia adalah Mesias yang menuju kepada Yesus Kristus, Sang Anak Allah. Yesus yang datang sebagai hamba. Kata hamba dalam bahasa Ibrani di sini ebed, yaitu orang yang bekerja dan mengabdi kepada Tuhan. Siapakah Tuannya? Yaitu Allah Bapa. Dialah yang mengutus Yesus dan kepadanya lah dia akan mengabdi. Dan dapat kita lihat saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yesus sebagai hamba yang sangat rendah, yang hina di mata dunia ini. Kita lihat apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Dia yang anak Allah turun ke dunia ini memakai diri manusia, yaitu dia dianggap hina, dia dianggap tidak memiliki hikmat, tidak memiliki wibawa, tidak memiliki jabatan, tetapi dia sangat hina di mata oleh dunia. Memang nyata di dalam dunia ini kehadiran Yesus itu tidak diterima oleh dunia ini. Kita lihat bagaimana Yesus diperlakukan, dia ditolak, dia dihina, dia disakiti, dia disiksa oleh dunia ini sampai pada kematiannya di kayu salib. Saudara-saudara, inilah keteladanan yang diberikan oleh Yesus tentang dirinya sebagai hamba yang mau mati, yang mau berkorban. Ia rela mati demi untuk mensukseskan apa yang direncanakan oleh Allah yang mengutus dia, apa yang direncanakan oleh Tuhan Allah terhadap dunia ini. Kita lihat saudara-saudara, apa yang diterima oleh Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa harus menderita karena dosa dunia. Dia yang tidak mengenal kejahatan, yang tidak berlaku, tidak adil, tetapi harus menerima ketidakadilan di dunia ini. Inilah konsekuensi sebagai hamba yang mengabdi kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hidup kita dalam relevansinya sekarang. Bagaimana kita sebagai umat Kristen untuk menjadi hamba bagi Yesus kita, hamba dalam konteks Tuhan kita. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus meneladani apa yang dilakukan Yesus. Penderitaan tidak menyurutkan semangatnya di dalam melakukan kehendak Bapanya yang mengutus dia. Demikian juga kita harus rela di dalam hidup kita menghilangkan kesenangan kita, menghilangkan kebahagiaan kita untuk mewujudkan cita-cita daripada Yesus yang mengkehendaki hidup kita, hidup dalam kasih-Nya, hidup dalam kebaikan-Nya. Ini yang mau kita teladani dari kematiannya, saudara-saudara. Kematian Yesus harus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana kita meneladaninya di dalam hidup kita, yang rela kita meniadakan kepentingan kita untuk keselamatan orang lain. Berangkat dari tema khotbah kita, wafatnya menjadi teladan bagi kita. Apa yang mau kita teladani, saudara-saudara? Yaitu ketaatan Yesus terhadap Allah Bapa. Bagaimana kita di dalam hidup kita di dunia ini yang dipanggil menjadi duta-duta Yesus Kristus, duta-duta keselamatan yang ingin membawakan keselamatan atau shalom dari Yesus itu sendiri di dunia ini. Inilah yang harus kita teladani. Kita harus taat. Memang di dalam menjalankan misi kekristenan kita sebagai pengikut Kristus di dunia ini, kita tidak lepas dari penderitaan, tantangan-tantangan, kemudian yang kita hadapi sebagai duta, sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan, orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Tetapi bagaimana kita meneladani Yesus yang karena penderitaan dia tidak akan pernah meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Demikian juga kita harus memenangkannya walaupun kita harus menderita. Kita harus yakin saudara-saudara, dalam nas kita ini yang paling akhir dikatakan, orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang setia kepada Tuhannya akan dipermuliakan sebagaimana Yesus dipermuliakan oleh Allah Bapa. Demikian juga kita yang
melayani Yesus